Selamat Sabat, selamat malam saudara-saudara jemaat Tanjung Perak, Surabaya. Terima kasih Pendeta Dale Sompotan yang sudah mengundang kami untuk membawakan firman Tuhan pada malam ini. Sekarang ini kami ada di California, tapi sebetulnya kami masih bertugas di Afrika, di Rwanda. Kebetulan kami cuti, nah kami ada di California bersama dengan anak-anak kami. Jadi kesempatan ini kami bawakan firman dari California. Dan di California sekarang jam 3. Jam 3.40. Sudah hampir siang ya. Jadi salam hangat dari California dan terima kasih atas kesempatan ini. Mari kita gunakan beberapa menit ini untuk merenungkan firman Tuhan. Nah, masih ingat Kus Plus? Ada yang suka menyanyi, saya juga salah satu penggemar Kus Plus. Ya, orang-orang muda sekarang sudah lupa, tidak ingat mereka. Kus Plus, salah satu lagu mereka yang sangat populer adalah Kembali ke Jakarta. Ya, Kembali ke Jakarta. Bisa dengar dengan jelas Pendeta Sompotan? Ya, bisa. Oke. Ya, salah satu lagu populer dari Kus Plus adalah Kembali ke Jakarta. Mereka nyanyikan, di sana rumahku dalam kabut biru, hatiku sedih di hari Minggu. Di sana kasihku berdiri menunggu di batas waktu yang telah tertentu. Ya, judul khotbah saya hari ini, malam ini adalah Di Sana Rumahku. Di sana rumahku, bukan di Jakarta, bukan di California, bukan di Surabaya, bukan di Manado. Tetapi rumahku adalah di mana? Di surga. Di sana rumahku. Saudara-saudara, dunia di mana kita hidup sekarang ini makin bertambah kacau. Masalah demi masalah bermunculan. Politik dalam dan luar negeri kacau. Konflik internasional makin marak, ditambah lagi dengan apa? Pandemi COVID-19. Rasanya dunia ini tidak cocok lagi untuk menjadi tempat tinggal kita. Kita makin rindu tempat yang lebih baik. C.S. Lewis, seorang penulis, berkata, bila aku menemukan dalam diriku satu keinginan di mana tidak ada pengalaman apapun di dunia ini yang dapat memenuhinya, maka penjelasan yang paling mungkin adalah aku ini diciptakan untuk dunia lain. Saudaraku, di sana rumahku, bukan di sini. Ya, di sana rumahku. Ayat kita malam ini adalah Kolose pasal 3 ayat yang kedua. Kolose pasal 3 ayat 2. Dikatakan, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pikirkan apa? Perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Mengapa? Filipi pasal 3 ayat 20 mengatakan, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Pada satu malam terang bulan, seorang kakek, seorang opa berjalan-jalan dengan cucunya perempuan yang masih kecil. Bintang-bintang indah gemerlapan tampak di langit yang cerah. Sementara kakek sedang menyebut nama bintang-bintang dan gugusan bintang yang ada, cucunya nyeletuk. Opa, kalau bagian bawah dari surga, the bottom side of heaven, kalau bagian bawah dari surga itu sudah sangat indah, bayangkan saja betapa indahnya bagian atasnya, the top side of heaven. Pikirkanlah tentang surga. Sekarang ini kebanyakan kita dengar tentang surga adalah ketika ada kematian. Ya. Khotbah tentang surga. Sesungguhnya di antara kita umat Advent pun sudah jarang berbicara tentang surga. Apalagi dalam situasi pandemi COVID-19 ini,
Orang dipenuhi ketakutan, dipenuhi kepanikan, ketidakpastian di seluruh penjuru planet bumi ini. Yang menjadi fokus pembicaraan orang sekarang ini adalah apa? Virus corona, COVID-19. Kolose pasal 2 katakan apa tadi? Kolose pasal 3 ayat 2 katakan apa? Pikirkanlah perkara-perkara di atas, bukan yang di bumi. Karena kewargaan kita, kata Filipi pasal 3 ayat 20, adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Salah satu lagu dari James Reeves yang banyak orang kenal adalah This world is not my home, I'm just passing through. Dunia ini bukan rumahku. Dunia ini hanya tempat lewat saja. C.S. Lewis katakan, kita diciptakan untuk dunia lain. Nah, apakah yang harus menjadi sikap kita ini terhadap sorga sesuai yang digambarkan oleh Alkitab? Apa yang harus menjadi sikap kita? Alkitab katakan bahwa sorga adalah tempat tinggal kita untuk berapa lama? Untuk selama-lamanya. Bayangkan ini, sorga akan menjadi tempat tinggal kita untuk selama-lamanya. Banyak orang suka berlibur. Ya, kebetulan kami sedang libur dari Rwanda, Afrika, berlibur di California. Banyak orang suka berlibur dan pergi ke tempat-tempat yang belum pernah dikunjungi sebelumnya. Biasanya apa yang kita lakukan untuk persiapan perjalanan kita? Kita berusaha untuk mencari banyak informasi tentang tempat yang akan kita tuju. Lihat peta, cari hotel, cari tempat-tempat istimewa, restoran, dan lain-lain. Kita buat semua rencana dengan saksama. Ya, untuk pergi berlibur. Ya, kita cari tahu banyak informasi tentang tempat di mana kita akan berlibur, walau kita hanya berada di sana beberapa hari saja. Ingat saudaraku, sorga akan menjadi rumah kita, rumah saudara dan saya untuk berapa lama? Untuk selama-lamanya. Sudah seharusnya kita perlu mengetahui lebih banyak lagi tentang rumah sorgawi kita. Mengapa kita tidak habiskan lebih banyak waktu lagi memikir-mikirkan tentang sorga? Gantinya pikir-pikir COVID-19, pikirkan sorga. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Apakah pengaruh atau efeknya dalam hidup kita di dunia ini bila kita ambil banyak waktu memikir-mikirkan tentang surga? Nomor 1, berpikir tentang surga memberi harapan dan kekuatan saat dalam penderitaan dan kesusahan. Sekali lagi, berpikir tentang surga memberi harapan, memberi kekuatan saat dalam penderitaan dan kesusahan. Mari kita baca buku Roma pasal 8 ayat 18. Buka bersama saya saudaraku Alkitab kita, Roma pasal 8 ayat 18. Alkitab mengatakan seperti ini. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan saat ini adalah, apakah dia orang Kristen atau bukan? Mengapa Tuhan izinkan pengalaman-pengalaman pahit, penderitaan, kesusahan, masalah, termasuk pandemi COVID-19 terjadi dalam hidup ini? Mengapa? Ingat ini saudaraku, Tuhan tidak pernah menjawab secara lengkap
pertanyaan mengapa sehubungan dengan penderitaan dan kesusahan. Tuhan beri janji sorgawi untuk menempatkan penderitaan itu dalam satu perspektif. Nah, sehubungan dengan pertanyaan mengapa, saudaraku, kita harus ingat. Sehubungan dengan pertanyaan mengapa, harus kita ingat ini. Umat Kristiani, boleh kita katakan lebih spesifik, umat Advent tidak hidup oleh penjelasan, tapi hidup oleh janji. Ya. We live not by explanations, but by promises. Bukan oleh penjelasan, tetapi kita hidup oleh janji-janji. Rasul Paulus seorang yang mengerti betul apa itu penderitaan. Kalau saudara baca dalam buku 2 Korintus pasal 4, ayat yang ke-17. 2 Korintus pasal 4, ayat yang ke-17 dan 18. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ada seorang yang mengobservasi dan katakan seperti ini. Dari perspektif sorgawi, kita melihat penderitaan terberat yang kita alami di dunia ini tidak lebih dari nginap semalam di hotel yang tidak menyenangkan. Apakah saudara sudah pernah nginap di hotel yang tidak menyenangkan? Saya ingat pengalaman saya beberapa tahun lalu di San Francisco. Kami booking hotel karena saya mau ikut seminar untuk beberapa hari. Booking hotel melalui online. Oh, hotelnya kelihatannya indah, harganya murah. Ya. Jadi waktu itu musim panas, summertime. Saya tiba di tempat itu, kaget lihat. Kamarnya kecil, tidak ada AC, hanya kipas angin. Satu malam menderita, sudah bayar untuk beberapa hari, menderita satu malam, besoknya saya putuskan pindah. Ya. Mau dikembalikan uang atau tidak, pindah. Ya. Jadi saudaraku, dari perspektif sorgawi, kita melihat penderitaan terberat yang kita alami di dunia ini tidak lebih dari apa? Nginap semalam di hotel yang tidak menyenangkan. Ya, kita sedang ada di dunia ini, hotel yang tidak menyenangkan lagi untuk kita. Ya, itu sebabnya itulah memikir-mikirkan surga, memberikan kita kekuatan dan harapan di saat kita mengalami kesulitan dan penderitaan. Nomor 2, berpikir tentang surga memberi jaminan bahwa Yesus ada di tahtanya. Mari kita buka buku Wahyu. Wahyu pasal 4 ayat 1-3. Wahyu pasal 4 ayat 1-3. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah takhta terdiri di sorga, dan di takhta itu duduk seorang. Dan dia yang duduk di atas takhta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Suatu pelangi melingkungi takhta itu, dan gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Dan di sekeliling takhta itu ada 24 takhta, dan di takhta-takhta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Itu dia, saudara. Dengan memikir-mikirkan sorga,
kita tahu bahwa Yesus ada di tahtanya di surga. Yesus ada di sana. Cerita tentang seorang yang hampir mati. Meminta kepada seorang dokter Kristen untuk memberitahu kepadanya tentang tempat yang akan dia tuju kalau dia mati. Sementara dokter sedang berpikir untuk menjawabnya, dia dengar garukan di lantai. Dan dia punya jawaban. Dokter itu katakan, apakah engkau dengar itu? Garukan di lantai. Apakah engkau dengar itu? Dokter bertanya kepada pasien. Nah, itu anjing saya. Saya tinggalkan anjing saya di lantai bawah. Anjing itu rupanya tidak sabar di bawah. Dan telah datang ke atas ke sini dan dengar suara saya. Dia tidak peduli apa yang ada di balik pintu. Tapi dia tahu saya ada di sini. Bukankah demikian juga kamu? Engkau tidak tahu apa yang ada di balik pintu. Tapi engkau tahu bahwa Tuhanmu ada di sana. Saudaraku, ya Yesus ada di sana. Sorga adalah sorga karena Yesus ada di sana. Dia duduk di takhta surga. Sekali lagi, Yesus adalah sorga karena surga adalah sorga karena Yesus ada di sana. Nomor 3, berfokus atau berpikir tentang sorga mengingatkan kita. Dengarkan ini. Berpikir tentang sorga mengingatkan kita bahwa dunia ini bukan rumah kita. Kita sudah baca tadi. Filipi pasal 3 ayat 20. Karena Filipi pasal 3 ayat 20, karena kewargaan kita adalah di mana, saudaraku? Di dalam sorga. Kewargaan kita adalah di dalam sorga, bukan di dunia ini. Seorang turis dari Amerika Serikat berkunjung ke Polandia dan berkesempatan untuk datang ke rumah Rabi Polandia yang terkenal abad ke-19, Hofet Kain. Turis ini sangat heran melihat begitu sederhananya rumah dari Rabi ini. Rumahnya hanya ada kamar yang sederhana, penuh dengan buku-buku, tambah satu meja dan satu kursi. Kamar sederhana, penuh buku, ditambah satu meja dan satu kursi. Turis ini kemudian bertanya kepada Rabi ini, Rabi, di mana perabot-perabot rumahmu? Di mana perabot rumahmu? Karena yang dia lihat cuma satu meja dan satu kursi. Kemudian Rabi ini balik bertanya, kalau engkau, di mana perabotmu? Turis ini heran, lalu saya, perabot saya. Rabi, saya hanya turis di sini. Saya hanya lewat di sini. Lalu apa jawab Rabi itu? Oh, saya juga demikian. Hanya turis. Kita, saudaraku, hanya turis di bumi ini. This world is not my home. I'm just passing through. Itulah lagu yang dinyanyikan oleh Jim Reeves. This world is not my home. I'm just passing through. My treasure I laid up somewhere beyond the blue. The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. Saya tidak merasa lagi bahwa dunia ini, bumi ini rumahku. Saya hanya melalui bumi ini, rumahku ada di surga. Yang keempat, berpikir tentang surga memfokuskan perhatian kita kepada sifatnya harta yang benar. Apakah itu harta yang benar? Ya.
memfokuskan perhatian kita kepada harta yang benar. Kalau saudara pergi ke buku Matius pasal yang ke-6. Buka bersama saya Matius pasal 6. Matius pasal 6 ayat 19 sampai 21. Oke. Matius 6, 19 sampai 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Di mana hartamu ada, di situ juga hatimu ada, kata Yesus. Saya mau bagi cerita sehubungan dengan simpan harta di sorga. Cerita tentang apel. Ya, saya semua kita sudah pernah makan buah apel. Ini bukan apel buah, tapi apel komputer. Ya. Apel. Ya. Ada dua nama. Ya. Dua nama ini yang terkenal di apel komputer. Ya. Steve Wozniak dan Steve Jobs. Ya. Orang komputer pasti tahu siapa mereka. Ya. Kedua orang ini adalah pendiri komputer Apple. Kedua orang ini, benar atau salah? Steve Wozniak, Steve Jobs adalah pendiri komputer Apple yang memulai komputer Apple. Benar atau salah? Salah. Sebenarnya bukan hanya mereka berdua. Asal mulanya ada 3 orang yang bergabung untuk memulai usaha ini. Ada 3 tanda tangan. Nomor 1, Steve Wozniak. Stephen Wozniak. Nomor 2, Steve Jobs. Dan nomor 3 adalah Ronald Wayne. Ronald Wayne adalah pendiri nomor 3 dari komputer Apple dengan saham 10%. Ya, saham kepemilikan 10%. Ya, pemilik pasar 10%. Dia bukan insinyur, tapi dia punya peran besar pada mulanya. Dia yang mendesain atau membuat logo Apple. Ya. Dan yang menulis buku pedoman manual komputer Apple 1. Ya. Dia yang bikin logo, dia yang menulis pedoman komputer Apple 1. Secara umum, yang memberikan ide dan garis besar administratif usaha baru ini adalah Wayne, Ronald Wayne. Nah, dia adalah orang yang paling senior. Saat itu dia sudah berumur 40-an tahun. Ya. Nah, mengapa kebanyakan orang tidak kenal Ronald Wayne? Apakah dia seorang pertapa kaya yang tidak mau tampil di umum sementara berlayar keliling dunia dengan kapal layarnya yang mewah? Atau dia adalah penyandang dana yang membagi-bagi jutaan dolar sebagai sumbangan untuk mereka yang perlu bantuan? Bukan. Dia bukan salah satu yang disebut di atas, bukan. Saat ini Ronald Wayne jauh sekali dari apa yang kita sebutkan kaya. Mengapa? 12 hari sesudah mereka menandatangani dokumen kemitraan atau partnership, Ronald dan beberapa signatori lainnya menarik diri dan menandatangani dokumen kedua sebagai pembatalan dokumen kemitraan atau partnership yang mereka sudah tanda tangani sebelumnya. Dan pada dokumen ini
Ronald cabut 10% sahamnya. Dan sebagai gantinya, dia menerima $800 Amerika Serikat. $800 Amerika Serikat. Saya mau bertanya, apakah saudara saat ini bersedia untuk membayar membayar $800 untuk saham 10% komputer Apple saat ini? Saat itu Ronald Wayne punya pertimbangan lain. He has another second thought. Sebagai mitra, dia akan bertanggung jawab atau kena sanksi atau liable untuk utang piutang dari perusahaan baru ini. Dia punya aset, dia orang kaya, punya harta. Nah, dia pikir kalau perusahaan baru ini bangkrut, bermasalah, pasti aset atau hartanya akan diambil oleh pemberi kredit. Kalau perusahaan ini bangkrut, saya tidak mau. Dia juga merasa sedikit resah dalam bekerja sama dengan Jobs dan bosnya, dua anak muda yang sangat jenius. Ronald Wayne menarik diri, mengambil cek $800 dan berpisah dengan mereka. Kemudian akhir dari semuanya adalah sejarah. Sekarang ini hanya untuk iseng-iseng. Mari kita hitung nilai saham 10% Ronald Wayne pada Apple Computer. Kalau dia bertahan saat itu sampai sekarang. Nah, Apple Computer saat ini sahamnya bernilai $800 billion. Billion di Amerika sama dengan 8 miliar. $800 miliar. Dan 10% saham di tahun 1976 saat itu akan bernilai $80 billion. 10% dari 800. Ya. Karena tahun 76 saham dari Ronald Wayne berapa persen? 10%. Ya. Saham kepemilikan yang diserahkan oleh Ronald Wayne pada tahun 1976 untuk $800 saat ini punya nilai berapa dolar? $80 billion. 80 miliar dolar. Di Indonesia kalau kita hitung, di Indonesia kalau kita hitung 1 juta sama dengan 6 nol. 1 miliar sama dengan 9 nol. Ya. Jadi 80 billion itu kalau kita sama dengan 80 miliar dolar. 80 miliar dolar. Dengan kata lain, kira-kira 100 juta kali dari apa yang dia jual saat itu. Bayangkan, dia jual 10%, dapat $800. Nah, 80 kali 100 juta. Kita berhenti menghitung di sini. Sekarang sebagai catatan, Mr. Wayne katakan bahwa saat itu, sampai hari ini, dia menyesali keputusannya. Ya, dia tidak menyesali keputusan yang dia buat. Berdasarkan informasi yang dia dapatkan waktu itu. Dia tidak menyesal. Dia sudah terima hal itu. Dan merasa damai akan keputusannya. Tapi kita mungkin punya prasangka lain. Yang mana lebih dari sekali atau berkali-kali selama beberapa tahun ini dia telah berkata kepada dirinya, ya, ini prasangka kita. Mungkin sekali-sekali atau berkali-kali selama beberapa tahun ini Wayne telah berkata kepada dirinya, kalau saja, if only, kalau saja saya bertahan. 10% berapa banyak? 80 miliar dolar. Saudaraku, berfokus memikirkan surga,
akan membuat kita kumpul harta di mana? Di sorga. Yesus katakan janganlah mengumpulkan harta di bumi. Mengapa? Ya, banyak ngengat dan karat, banyak pencuri. Tapi kumpulkanlah harta bagimu di sorga. Kapan? Nanti, saat ini, sekarang ini. Supaya pada waktu itu, saat Yesus datang, kita tidak akan berkata, kalau saja saya sudah simpan harta di sorga. If only. Itulah pengalaman baik. Janganlah itu menjadi pengalaman kita. Kelima, berpikir tentang sorga menyalakan kembali semangat kita untuk melayani Tuhan. Yesaya pasal 6. Mari kita buka Yesaya pasal 6 ayat 1. Yesaya pasal 6. Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 8. Yesaya 6. Oke, ayat 1 sampai 8. Saudara bisa ikuti. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, yang ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru kepada seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Ya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu. Disebabkan suara yang berseru itu, rumah itu penuh asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku seorang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus, dosamu telah diampuni. Ayat 8. Lalu aku dengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Pada waktu kita menerima Yesus dan menjadi pengikut Yesus, orang Kristen, saat itu juga kita menjadi misionari. Misionari artinya seorang yang punya misi. Ya. Kita masuk ke dalam pelayanan bagi Tuhan. Tuhan punya misi untuk kita semua. Dia perintahkan kepada kita, Matius pasal 28, 19, dan 20. Pergilah kamu, jadikanlah segala bangsa muridku. Saudaraku, misi utama kita berada di dunia ini. 1 Korintus pasal 10 ayat 31 adalah apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Apa saja yang kita lakukan, baik makan, baik minum, atau apapun, perbuatlah. Itu untuk apa, saudaraku? Untuk kemuliaan Tuhan. Kalau saya tanya apa itu kepanjangan SDA, tentu semua tahu, ya, bahasa Inggris, Seventh Day Adventist, SDA. Ya. Kita SDA dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Sayangnya banyak SDA yang SDA saja. Ya. Apa yang saya maksud dengan ini? Kita
Seventh Day Adventist, anggota gereja Advent, ya, yang SDA. Apa itu SDA? Sitting down always. Duduk saja, terus menerus duduk. Sitting down always. Dulu aktif, sekarang pasif. Tidak mau terlibat dalam pelayanan kepada Tuhan. Datang ke gereja, duduk saja dan pulang. Pasif. Ya, SDA, sitting down always. Saudaraku, kita harus menjadi SDA yang sungguh-sungguh. SDA yang SDA. SDA yang lain adalah SDAS, service, melayani. D, daily, setiap hari. Dan A, always, setiap saat. Service, daily, always. Itulah SDA sejati. SDA sejati. Ya. Seventh Day Adventist, anggota gereja Advent yang melayani setiap hari dan setiap saat. Saudaraku, kita harus ikut jejak Yesaya. Ketika Tuhan bertanya kepadanya, siapakah yang akan kuutus? Kita harus menjawab seperti Yesaya. Ini aku, utuslah aku. Saudaraku, berfokus, berpikir tentang surga, menyalakan kembali semangat kita untuk melayani. Semangat untuk memberitakan Injil keselamatan. Semangat untuk melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Saudaraku, rumah kita di sana penuh kemuliaan dan sangat indah. Oleh karena apa yang tidak ada lagi dan apa yang ada di sana. Ada 12 hal spesifik di buku Wahyu yang tidak ada lagi di surga. Nomor 1, ya, Wahyu pasal 21. Nomor 1, tidak ada laut di surga. Laut memisahkan kita. Saudara-saudara di Surabaya, di Indonesia, kami sekarang ada di Amerika, terpisah oleh laut. Di surga tidak ada laut, tidak ada yang memisahkan kita. Nomor 2, di surga tidak ada dosa, Wahyu 21 ayat 27. Nomor 3, di surga tidak ada kematian, Wahyu 21 ayat 4. Laut, dosa, kematian bukan hanya menyebabkan social distancing, ya, keterbatasan sosial, ya. Tapi bukan hanya menyebabkan keterbatasan sosial, tapi itu dosa, laut, kematian menjadi jurang pemisah. Di surga tidak ada lagi. Tidak ada lagi pergabungan. Nomor 5, Wahyu 21 tempat. Tidak ada lagi rasa tangis. Tidak ada lagi sakit penyakit COVID-19, tidak ada di sana. Tidak ada lagi malam, Wahyu 21 ayat 25. Tidak ada lagi bait suci, kita akan beribadah di rumah Allah di surga. Wahyu 21 ayat 22. Tidak ada lagi matahari, tidak ada bulan, tidak ada lagi laknat, dan tidak ada lagi setan. Wahyu 20 ayat 10. Ada lagi kabar baik bagi kita semua, khususnya senior citizen seperti saya dan istri saya. Ya. Senior citizen, lanjut usia. Di sorga kita tidak akan jadi tua. Ada lagu yang berbunyi, we will never grow old. Kita tidak akan jadi tua lagi di sorga. Kabar gembira untuk Pak Ketua Willy, Opa, dan opa-opa yang lain. Di sorga Pak Kalumata, ya, kita tidak akan jadi tua. Jadi muda seperti Pendeta Deil Sompotan, ya. Masih muda, ya. Saudara mau juga masih kelihatan muda, ya. Di surga kita tidak akan jadi tua. Apa yang ada di surga? Banyak. Tetapi yang utama yang membuat surga itu surga adalah karena Yesus ada di sana. Yesus ada di sana. Saudara bisa baca dalam buku Wahyu 21 ayat 11 dan 23. Wahyu 21 ayat 11 dan 23. Buka bersama saya. Wahyu 21 ayat 11.
kota itu penuh dengan kemuliaan Allah. Dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Ayat 23. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Haleluya. Ya. Yesus ada di sana. Paulus katakan dalam buku 1 Korintus 13 ayat 12, 1 Korintus 13 ayat 12 seperti ini. Nanti kita akan melihat Yesus muka dengan muka. Ya. Muka dengan muka. Lagu Sion lama 147, judulnya apa? Muka dengan muka nanti. Aku lihat Tuhan dalam mulianya yang suci dengan Yesus bertemu. Betapa bahagianya hari itu bila kita bertemu dengan Yesus. Dialah yang menyediakan rumah kita di sana, di sorga. Nyonya White tuliskan yang disadur kembali dalam buku Heaven halaman 133. Biarlah semua keindahan rumah kita di dunia mengingatkan akan sungai kristal dan padang rumput hijau, pohon-pohon yang melambai dan mata air hidup, kota yang gemerlapan dan penyanyi kor yang berjubah putih, rumah sorgawi kita. Keindahannya. Tidak ada seorang artis yang dapat melukiskannya. Dan tidak ada lidah yang fana yang dapat menguraikan. Biarlah imajinasimu menggambarkan rumah mereka yang diselamatkan. Dan ingat, itu lebih mulia dari yang termulia yang ada, yang diimajinasimu dapat gambarkan. Ya. Termulia dari semua yang kita pernah pikirkan dan gambarkan. Seorang wanita miskin dapat warisan dan pindah ke rumah gedung yang sangat indah. Dan dalam waktu yang singkat dia nikmati kekayaannya. Kemudian dia dapati bahwa dia menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Tidak lama lagi penyakit itu akan mengambil nyawanya. Sahabat-sahabatnya heran melihat wanita ini, walau tidak lama lagi akan tinggalkan rumahnya yang indah dan kekayaannya, tampak sangat gembira. Mereka bertanya kepadanya, mengapa engkau tampaknya begitu gembira, walaupun sebentar lagi engkau akan tinggalkan rumah yang indah ini? Wanita ini menjawab, oh gampang. Pikirkan saja tempat yang akan saya tuju. Walau saya harus tinggalkan rumah ini, satu tempat yang lebih baik, satu tempat yang lebih indah dari tempat ini. Saudaraku, pasti rumah kita di sana jauh lebih indah daripada rumah yang terindah di dunia ini. Dalam waktu seperti ini, di mana dunia dipenuhi ketakutan, kepanikan, dan ketidakpastian, marilah kita ambil waktu lebih banyak lagi untuk memikirkan tentang rumah kita di sana, rumah kita di surga. Lebih dari itu, marilah kita bersedia untuk kedatangan Yesus kembali. Kedatangan Yesus kedua kali yang akan membawa kita pulang ke rumah. Di sana rumah